فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram Syarah Kitab Jami' min Bulughil Maram, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca setorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan yang berikutnya. Syarahnya kita baca sekarang, diperhatikan yang punya kitabnya halaman 118. Qala al-mu'allif asbahullah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dahulu aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diboncengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad jaa fi riwayatil ukhra annahu kana radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, dan sungguh telah datang dari riwayat yang lain bahwasanya dahulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma diboncengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Jadi keledai itu barakallahu fiik, bisa dipakai untuk kendaraan. Boncengan pun bisa juga. Unta, kuda. Nah, waktu itu Abdullah bin Abbas posisinya di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam, diboncengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya ghulam, wahai seorang anak, al-ghulam huwas saghir." Ghulam itu digunakan untuk orang yang kecil atau anak kecil. Li'anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana saghiran fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan waktu itu di zaman Nabi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu usianya beliau masih kecil, lam yablugh, belum dewasa. Wa fi riwayah ya Ghulaim, lihat di riwayat lain pakai bentuk tasghir, Ghulaim, Ghulaimun, fu'ailun. Yang belajar nahwu atau sharaf paham ya, Ghulaimun fu'ailun. Jadi wahai anak yang sangat kecil. Karena kalau ghulam itu kecil, kalau Ghulaim ini lebih kecil lagi. Paham ya? Pakai bentuk tasghir. Ghulaim. Tasghirun. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW nanti kita lihat. Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Di sini ada dalil yang sangat jelas bahwasanya mengajari anak itu lebih baik ketika sejak usia dini. Apalagi mengajarkan ilmu tauhid, ilmu akidah yang benar. Jangan ditunda-tunda sampai tua baru diajarin. Menunda sampai dewasa baru diajarkan ilmu syar'i. Jangan terlambat. Selama masih memungkinkan dan ada waktu, kemudian masih ada nafas yang dihembuskan. Nah, ingat, ketika mengajarkan anak di usia dini itu lebih apa? Lebih bagus. Karena usia dini, usia kecil, usia muda itu biasanya mudah menghafal, kemudian ingatannya juga kuat, ya kan? Nah, belum banyak terpengaruh. Karena baik buruknya anak kadang-kala tergantung dengan kedua orang tuanya. Paham ya? Kita lihat dulu. Kata beliau, "Hadza fihi al-inayah bisyabab
wa tawjihi, masyaallah. Di dalam hadis ini ada pendalilan inayah, perhatian penuh terhadap para pemuda dan mengarahkan mereka, membimbing mereka. Karena di usia muda itu biasanya di usia remaja itu istilahnya usia labil. Labil itu kalau enggak terkondisikan dengan syariat, dia akan terombang-ambingkan oleh fitnah. Paham ya? Mana yang dia dominan dia berteman, dia ini diikutin. Makanya hadis yang sahih yang Rasulullah sebutkan dalam riwayat yang sahihah, beliau mengatakan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, lihatlah siapa yang dia jadikan teman. Jadi baik buruknya seseorang tergantung dengan teman duduknya. Anak kecil pun sama. Apalagi usia labil, kalau kita enggak kondisikan dengan syariat, tidak diajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu dikhawatirkan tumbuh dewasa pikirannya hanya dunia. Pikirannya dunia, harta. Jangan. Tanamkan di benak mereka, dunia hanya sementara, bukan selamanya. Tapi target utama adalah akhirat. Kehidupan kekal abadi dan selamanya. Ditanamkan di benak mereka. Tidak perlu khawatir dengan dunia, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar Al-Qur'an, mari kita belajar As-Sunnah sejak dini, bayangkan. Diajarkan. Kita lihat lagi, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuwajjih nasaih hatta lil atfal, masyaallah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau membimbing atau mengarahkan atau memberikan nasihat, hatta lil atfal, bahkan sampai anak-anak kecil, lihat. Jadi enggak dikhususkan orang dewasa saja. Anak kecil pun dikasih nasihat juga, dikasih arahan biar lurus ibaratnya gitu ya. Naam. Wa ya'tani bihim, dan beliau perhatian penuh terhadap mereka. Coba antum perhatikan, anak kecil ketika di masa kecilnya diajarkan yang ajaran benar, itu nanti kalau besar insyaallah bismillah dia akan terarahkan, terbimbing pada ajaran yang benar. Sejak kecil diarahkan, wahai anakku, ini gambar makhluk bernyawa haram, hapus kepalanya, hapus. Awal permulaan anak kecil nggak paham, dia lihat orang tuanya menghapus bagian kepala, dia hapus kepalanya. Nanti dia tumbuh, sekarang sering lihat tadi, terbiasa. Antum buktikan aja, dia terbiasa, nggak akan salah yang dihapus. Hapus gambarnya, nggak mungkin hapus kakinya. Paham ya? Karena sejak kecil sudah dipraktekkan, ditunjukkan di hadapannya. Dia nggak akan salah, insyaallah. Paham ya? Ini haram, gambar kepalanya, hapus. Apalagi dia nggak paham, sering kita tunjukkan di hadapannya. Nanti ketika dia besar, dia nggak akan salah yang dihapus kepalanya. Paham? Kemudian kita arahkan yang terbaik lagi. Kalau beli mainan yang tidak bergambar makhluk nyawa, dibelikan mobil-mobilan kalau anak laki-laki. Kalau perempuan ya dibelikan yang bermotif bunga, pohon. Intinya semua ada solusinya. Jangan dimanja. Sejak kecil dimanja, minta boneka, belikan boneka. Akhirnya di rumah banyak boneka koleksi. Allahul musta'an. Ada kepalanya lagi. Allahul musta'an. Malaikat enggak masuk rumah. Masa malaikat mau masuk rumah dihalang-halangin? Ada boneka panda besar sekali di ruang tamu. Ada boneka Hello Kitty. Ada boneka Doraemon. Allahul musta'an. Kita tidak tahu siapa yang punya, tapi jangan sampailah kita udah kenal dakwah salafiyah, udah kenal sunnah, masih nyimpan boneka, jangan. Kalaupun masih ada, imma dipadamkan kepalanya, patahkan kepalanya, buang kepalanya, boneka tanpa kepala. Anaknya mungkin takut, ya kan? Nah, barakallahu fiik. Caranya, solusi yang terbaik itu memang dari kita. Bagaimana caranya anak itu paham sejak kecil, arahkan. Kalaupun beli boneka yang enggak ada kepalanya kalau ada. Kalau enggak ada diarahkan yang terbaik gitu loh. Jangan malah koleksi. Allahul musta'an. Afwan ya. Ini kita bicara apa adanya, fakta gitu loh, bukan sekedar kata-kata. Jadi kalau yang namanya malaikat itu enggak masuk dalam rumah yang ada gambar makhluk nyawanya dan juga yang ada anjingnya. Adapun kita punya uang, bagaimana? Uang pun kita taruh di dompet, di tempat yang aman. Paham ya? Nah, dan itu memang darurat ya. KTP, paspor, kartu identitas, uang termasuk perkara darurat. Apakah boneka darurat? Bukan. Hati-hati ya, jangan bermudah-mudahan intinya. Kita lihat lagi bagaimana ajaran beliau. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Umar bin Abi Salamah, sejak kecil diarahkan dia ini. Di antaranya adalah perkataan Nabi SAW kepada Umar bin Abi Salamah, wa kana rabiban lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana waktu itu Umar bin Abi Salamah itu adalah apa? Nama Rabib. Apa Rabib itu?
Rabib. Anak tiri. Anak tiri ya. Nah, anak tiri. Paham ya? Nah, anak tiri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kana tiflan saghiran, waktu itu masih kecil. Umar bin Abi Salamah ini masih kecil. Falamma jaa yaqul qala lahu, lihat. Ketika datang makan langsung diajarkan, ya ghulam samillah. Wahai seorang anak, bacalah bismillah sebelum makan. Lihat. Anak kecil, enggak kecilnya diarahkan, itu nanti kalau tumbuh besar dia akan baca bismillah. Insyaallah. Diajarkan bismillah, nanti dia baca bismillah. Lama-lama ikutin. Setelah itu samillah wa kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Sejak kecil diarahkan makan dengan tangan kanan. Enggak salah itu loh. Paham ya? Nah, karena makan dengan tangan kiri itu termasuk perilaku apa? Setan. Oleh karena disebutkan dalam riwayat yang sahihnya, nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bi yaminih wa idza syariba falyashrab bi yaminih fa inna syaitan ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi." Apabila salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya, dan apabila minum, minum dengan tangan kanannya, dikarenakan setan makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, itu dikondisikan. Kadang kita jumpai banyaklah dari kalangan kaum muslimin yang kadang bermudah-mudahan ketika gotong royong, kerja bakti, bersihkan makam atau kuburan, datang makanan lupa sebagian mereka. Wallah alam, karena meremehkan atau karena kebiasaan. Yang kiri megang cabai, yang kanan megang apa? Megang gorengan, nah sama-sama digunakan. Atau terbalik, yang kanan cabenya, yang kiri gorengannya. Kanan kiri dipakai. Salah, seharusnya kalau paham syariat, kanan itu yang pakai untuk makan, kiri biarkan aja sudah. Paham ya? Nah, kanan itu yang digunakan. Lihat, serupa dengan syaitan. Paham ya? Tasyabuh dengan setan. Bukan wajahnya wajah setan, perilakunya. Perilakunya itu dinilai seperti perilaku setan, makan dan minum dengan tangan kiri. Kalau wajahnya wajah manusia. Allahul musta'an. Kita lihat, wa kul mimma yalik, dan makanlah dari hidangan yang dekat denganmu. Ini nasihat ketika makan jamaah. Jadi ketika jamaah barengan, nah makan hidangan yang paling dekat dulu. Paham ya? Istilahnya ibaratnya kalau menyerbu suatu tempat itu dari pinggiran dulu, nanti ketemu di tengah gitu loh. Paham ya? Nah, jangan makan berjamaah hidangannya dia makannya ngambil di depan temannya misalkan. Makanya ada namanya siasah syar'iyah, politik syar'i. Lauknya ditengahkan semuanya. Ada sambal lauk yang sifatnya untuk umum, taruh tengah. Nanti nyerbunya bareng-bareng. Jangan sambalnya di depan si fulan, ayamnya di depan si alan, otomatis tangannya kemana-mana. Paham ya? Nah, si fulan pun nggak pengertian juga, dibiarkan aja sama dia. Akhirnya depannya nasi putih, apa ya? Nah, caranya siasatin dari tengah semuanya aman. Paham ya? Itu caranya, siasah syar'iyah namanya, politik yang syar'i. Mafhum? Wa illa berasalnya lihat, nasihat bagus. Pertama, bismillah. Kedua, makan dengan tangan kanan. Ketiga, makan hidangan yang terdekat. Paham ya? Nah, tangannya jangan kemana-mana, paling dekat dulu. Paham ya seperti itu? Wa wajjahan Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa tiflun. Waktu itu Rasulullah mengarahkan, memberikan arahan dalam kondisi beliau tiflun, masih kecil. Bayangkan itu. Wa hafidha hada tiflu hada tawjih, masyaallah. Dan anak kecil ini menjaga arahan dan bimbingan ini. In kharasa fi qalbih, akhirnya tertanamlah di hatinya. Lihat, tertanam di hatinya karena tidak kecil. Pendidikan anak usia dini kalau di luar sana. Kita pun sejak dini anak kita dikasih didikan. Didikan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Enggak usah lepas dari itu sudah. Al-Qur'an was sunnah. Pahamkan Al-Qur'an, pahamkan As-Sunnah. Kalau ingin hiburan ya kadang dikasihlah matematika dikit-dikit. Tambah-tambahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Untuk belajar faraid ada. Kayak belajar masalah pembagian warisan. Bahasa Indonesia kasihlah karena kita orang Indonesia. Ya kan? Kasih dikit-dikit aja, tipis-tipis aja. Yang tebal itu syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang tebal. Paham ya? Ajarkan mereka Al-Qur'an, ajarkan mereka As-Sunnah, itu yang paling terbaik insyaallah. Itu yang paling apa? Bisa menjaga ke depannya. Adapun bahasa Indonesia, matematika itu ajarkan sesuai dengan kadarnya aja. Mafhum? Nah, enggak usah terlalu dibebankan. Yang dibebankan diajarkan dengan maksimal adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat lagi barakallahu fikum. Wa tiflu yakbal tawjih, masyaallah. Dan anak kecil nih menerima arahan. Wala yansama yuwajjahu bihi, dan tidak lupa apa yang diarahkan dengannya. Sejak kecil soalnya. Paham ya? Nah, makanya ketika
Rasulullah waktu merintahkan anak kecil untuk sholat, anjurannya ketika usia berapa tahun? 7 tahun kan? 7 tahun itu masih kecil, tapi sudah suruh sholat, belum wajib padahal. Untuk mendidik biar nanti kalau udah besar dewasa tuh paham sholat dulu ya. Nah, ketika usia 10 tahun nggak mau sholat, sudah dikasih pukulan. Pukulan yang tidak menyakitkan, hanya membimbing saja. Nah, dipisahkan tempat tidurnya, ranjangnya. Yang anak laki-laki sendiri, anak perempuan sendiri. Ketika usia berapa? 10 tahun. Itu masih bisa dikatakan masih usia kecil semua. Tapi arahan tersebut untuk apa? Untuk menanamkan kebaikan nanti kalau udah dewasa, tertanam. Kita lihat lagi. Fayanbaghil inayah bil atfal, maka selayaknya perhatian penuh dengan anak-anak. Jangan diremehkan anak-anak, dikasih perhatian ya kan, diajarkan sopan santun, adab. Paham ya? Adab yang paling terbaik bagaimana dia beradab dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Paham? Kemudian tidak terlepas dari itu adab dengan kedua orang tua. Sopan santun dengan orang tua. Paham ya? Nah, bagaimana cara menghormati orang tua? Kita lihat. Qala sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-shalah lis-sab'in wa fi riwayah wa hum sab'a sinin. Artinya perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika usia berapa? 7 tahun. 7 tahun itu belum dewasa dan belum besar 7 tahun itu. Paham ya? Paling-paling sebagian sudah ada yang mayyiz, ada yang belum. Wa illa belum dewasa syahidnya. Diperintahkan untuk salat sejak usia 7 tahun, bayangkan. Diajari salat bagaimana takbiratul ihram, bagaimana wudunya, kemudian diajarkan dikit-dikit Al-Fatihah, kemudian doa istiftah. Lama-lama insyaallah bismillah akan tumbuh dewasa dalam kondisi paham syariat. Berarti kembali ke mana? Orang tuanya sebenarnya. Jadi orang tuanya harus paham juga. Orang tua harus paham syariat untuk memahamkan kepada anaknya. Paham ya? Karena anak itu aset yang paling berharga. Di saat orang tua sudah meninggal dunia, dia meninggalkan aset. Harta simpanan. Harta simpanan itu bukan dolar, bukan rial Saudi, bukan ringgit Malaysia, bukan dolar Singapura, bukan dolar Amerika, tapi aset yang berharga kelak di akhirat adalah anak-anak ini diantaranya. Paham ya? Apa asetnya? Ketika kedua orang tua meninggal dunia, akan didoakan oleh anak tadi ketika anaknya soleh, luar biasa. Doanya bermanfaat sekali. Tapi kalau anaknya tidak diarahkan, kemudian anaknya durhaka wal'iyadzubillah, tumbuh dewasa dalam kondisi berani orang tuanya, melawan orang tuanya, Allahul musta'an. Paham ya? La haula wala quwata illa billah. Jangan terlambat. Keterlambatan berakibat penyesalan. Penyesalan bukan datang di awal tapi di akhir. Paham ya? Biarkan di awal permulaan sempat menangis itu biasa, tapi jangan menangis di akhir. Paham ya? Nah, ini sekedar apa? Motivasi, dorongan, ajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran was sunnah. Jangan diajarkan yang tidak jelas ya kan. Dipondokkan, sekolahkan yang sifatnya umum. Diajarkan nyanyi-nyanyi. Kemudian diajarkan mengagungkan kain yang dikibarkan. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Ajarkan kepada mereka Al-Quran was sunnah. Ajarkan tajwid dalam baca Al-Quran, seperti itu. Kita lihat lagi barakallahu fikum, wa min lazimi dzalik annana na'muruhum bit-taharah wal wudu. Dan termasuk kelaziman keharusan salat, kita perintahkan mereka taharah, wudunya bagaimana, bersucinya bagaimana, wa nu'allimuhum kaifa yatatahharun, dan mengajarkan kepada mereka bagaimana cara bersuci, wudunya bagaimana, diurutkan atau tidak, diajarkan. Pelan-pelan lama-lama akan tumbuh dalam kondisi paham syariat. Kita lihat kata beliau, wa kaifa yatawadda'un wa hum sigharun min ajli an yusallu, masyaallah. Dan bagaimana tata cara mereka berwudu dalam kondisi mereka masih kecil, lihat. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar mereka nanti salat, an yusallu, untuk salat. Fatiflu qabilun tawjih. Anak kecil biasanya, anak kecil ya, itu biasanya nerima arahan. Li'annahu khali adz-dzihn, karena benak pikirannya masih kosong, masih murni. Belum tercoreng dengan pemikiran-pemikiran yang rusak. Paham ya? Makanya ketika awal dilahirkan itu, anak itu dalam kondisi fitrah suci, belum terkotori syubhat Mu'tazilah, wala Jahmiyah, wala Asy'ariyah. Paham ya? Nah, tapi kalau dia dalam kondisi dibiarkan, enggak diarahkan, wal'iyadzubillah, khawatir terpengaruh
budaya luar yang penuh dengan syubhat. Kita lihat, wa fitratuhu la tazal naqiyatan wa salimatan minal mu'assirat. Masyaallah itu. Fitrahnya, pikirannya itu masih suci, bersih, selamat dari pengaruh-pengaruh. Anak kecil, antum perhatikan, makanya kalau anak kecil biasanya menghafal mudah, menghafal mudah, hilangnya hafalannya pun hilangnya lama, walaupun nggak semuanya tapi hampir semuanya. Kalau anak kecil itu kalau menghafal mudah biasanya. Beda dengan orang-orang tua seperti kita ini. Kalau udah tua seperti kita ini, kalau mulai menghafal itu agak sulit, tapi memahaminya mudah. Paham ya? Karena puncak pemahaman, kokoh dan tidaknya itu biasanya disebut para ulama ketika usia 40 tahun. 40 tahun itu sudah usia yang bisa dikatakan dia tuh punya prinsip kokoh atau tidak di usia itu. Paham ya? Nah, makanya mereka berdalilkan dengan usia Nabi SAW ketika diangkat menjadi Nabi. Usia berapa waktu itu? 40 tahun. Mafhum? Nah, walaupun orang beda-beda, kadang juga pengaruh teman duduk tadi. Usia umur 40 tahun masih anak-anak, masih kekanak-kanakan ada juga. Paham ya? Kekanak-kanakan, pikirannya kurang dewasa, dalam menghadapi permasalahan kayak anak-anak, ya kan? Dikit-dikit ngambek, ya, dikit-dikit sakit hati, ya kan? Dendam, iri. Allahul musta'an. Sabar barakallahu fiik. Semuanya bisa dikondisikan asalkan sabar, dan minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat barakallahu fiikum apa kata beliau. Qala sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'ala fitrah fa abawah yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Lihat ini. Setiap orang yang dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Namun abawah ini kalau dalam nahwu namanya mulhaq bil musanna. Bentuknya kayak musanna tapi hanya mirip, bukan musanna dia. Abawah itu abun wa ummun, bukan dua bapak. Karena kalau dua bapak, abawan itu berarti musanna. Tapi kalau abawah itu adalah bapak dan ibu, namanya mulhaq bil musanna. Paham ya? Yang belajar bahasa Arab level kedua, mutamimah paham. Yang level 1 ya belum paham, enggak masalah. Ini hanya sekedar selingan abawah, maka kedua orang tuanya, ngartikannya gitu. Bukan kedua bapaknya loh ya. Kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, yang akan mengubah menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Paham ya? Baik buruknya anak tergantung dengan kedua orang tuanya. Ibaratnya buah itu ketika jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ibaratnya orang tua itu cermin. Lah kalau cerminnya pecah gimana? Ya kan? Nah, buruk muka cermin dibelah. Yang salah kan mukanya. Dalam artian muka dia ditakdirkan jelek, malah yang disalahkan cerminnya, dipecah sama dia. Paham ya? Maksudnya gini. Maksudnya agar anak kita baik, anak kita pintar juga, anak kita paham syariat, kita orang tua itu paham syariat juga gitu loh. Jangan nyuruh anaknya hafalkan, pahami, bapaknya nggak mau belajar. Hafal ya? Anak nggak nyinggung siapapun, anak pribadi pun tersinggung juga. Awal kali tersinggung, anaknya tersinggung. Kalau seandainya tidak menerapkan, tapi baru kita harus sama-sama menerapkan. Maksudnya bagaimana? Kalau pengen anaknya pandai, pintar, kita orang tuanya semangat belajar juga biar pintar juga. Jangan nyuruh anaknya pintar, bapaknya biar bodoh, salah. Antum lihat ketika di majelis waktu itu ada Umar bin Khattab, ada anaknya enggak? Ada anaknya kan? Di majelis waktu itu bapak dan anaknya ada di situ. Paham ya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu bermajelis dengan apa? Ada anaknya Abdullah bin Umar situ. Ketika Rasulullah bertanya tentang apa itu? Ada pohon, permisalannya itu permisalan seperti orang mukmin. Pohon apakah itu? Nah, itu di situ ada anak-anak, ada bapaknya juga. Nah, Ibnu Umar terpetik di benaknya mau jawab tapi belum sempat. Belum sempat. Akhirnya setelah lama berdiskusi, diobrolkan, kata Rasulullah SAW, hiyan nakhlah, itu pohon kurma. Namanya akhirnya Ibnu Umar mengatakan, sebenarnya tadi itu aku akan mengatakan seperti itu, yang terpetik. Bapaknya senang kalau seandainya tadi itu kamu katakan seperti itu. Sungguh aku lebih senang daripada kata wa kata. Lihat. Maksudnya bapaknya senang kalau seandainya anaknya jawab waktu itu. Berarti menunjukkan bapak dan anaknya ada gitu loh. Paham maksudnya ya? Ini motivasi buat kita semuanya. Dalam artian kita yang sudah punya anak, sudah mampu dinasihati, diarahkan, sama-sama belajarlah. Walaupun kadang-kala bapak sama anaknya boncengan enggak masalah. Ya kan? Tukaran faedah enggak masalah. Tapi kan sama-sama bermanfaat, ya kan? Nah, seperti itu. Ini sekedar nasihat yang sifatnya umum. Dalam artian kalau ingin anaknya baik, pastikan orang tuanya juga pengen baik juga.
Jangan yang baik anaknya orang tuanya nggak baik, itu salah. Paham ya? Nah, ini menunjukkan ilmu itu sangat luar biasa pentingnya. Kita lihat tadi, orang tuanya yang menjadikan anak Yahudi, Nasrani, Majusi. Wa tarbiyatul laha daurun kabir, dan pendidikan itu memiliki perputaran yang besar. Pendidikan, ya, tarbiyah, dididik, dibimbing. In kana tarbiyatan salimatan, jika pendidikannya itu adalah pendidikan yang selamat, salimat lahu fitratuhu wa nasya'al khair, masyaallah. Selamat juga fitrahnya dan tumbuh di atas kebaikan. Antum ingat hadis yang sahih, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh senantiasa beribadah kepada Allah taala. Lihat itu. Karena apa? Karena dia benar-benar memahami syariat, sehingga tumbuhnya pun senantiasa beribadah kepada Allah taala. Kemana dia pergi, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita lihat lagi, kata beliau, wa in kanat tarbiyatan sayyi'atan fasadat fitratuhu wa nasha'a 'ala syarr wal kufri wad dhalal, Allahul musta'an. Lihat ini. Dan jika pendidikannya itu jelek, akan rusak fitrahnya dan akan tumbuh di atas kejelekan dan kekufuran dan kesesatan. Apalagi sekarang zaman media sosial. Ingat-ingat, zaman media sosial, zaman teknologi canggih itu, pastikan orang tua bijak dalam memberikan HP ke anak-anaknya. HP Android seperti ini, Afan. Nah, ini kalau kita nggak bijak, untuk anak-anak kita ibaratnya pisau dikasihkan anak kecil. Anak kecil nggak tahu fungsinya pisau untuk apa. Ditusuk-tusuk lah badannya, keluar darahnya, matilah anak tadi. Paham? Maksudnya gini, kalau anak kecil belum paham, belum bijak cara menggunakan, bagaimana dikasih HP Android, dia gunakan untuk apa? Perkara-perkara maksiat, untuk ngegame, ngeslot, misalkan apa ya? Nah, malah ikut apa? Nah, judi online, ngerusak dirinya gitu loh maksudnya. Paham ya? Makanya orang tua harus bijak, jangan sampai dikit-dikit nangis kasih HP, nah, kemudian ngambek dikasih HP, masuk ke kamar dikunci kamarnya, game dia. Allah musta'an. Apa ya? Bukan menyinggung siapapun, tapi kalau yang merasa tersinggung lah. Paham ya? Naam. Itu tujuannya untuk memperbaiki. Orang itu kalau masih tersinggung, hatinya masih hidup. Tapi kalau hatinya udah nggak tersinggung, itu berarti keras gitu loh. Paham ya? Jadi kalau kita bicara seperti ini, rasanya tersinggung kalau kita itu benar-benar melanggar syariat itu loh. Paham ya? Itu hatinya kita masih hidup berarti. Tapi kalau udah nggak tersinggung, nggak peduli lagi lah kanan wala kiri wala depan wala belakang, udah keras hatinya. Wah, anak tersinggung, bagus. Nah, bagus, tersinggung bagus. Hatinya masih apa? Hidup. Nah, kalau tersinggung obatnya mana? Obatnya datang lagi, ngaji lagi, taklim lagi. Obatnya di situ. Tersinggung malah lari, nggak taklim lagi, tambah sakit. Apa ya? Nah, Allahu musta'an. Santai, tenang, slow, tapi amalkan syariat ini. Paham ya? Ingat-ingat ya, jangan jadikan syariat sebagai sensasi, sebagai hiburan, tapi hiburlah diri kita dengan syariat dengan cara diamalkan. Paham? Nah, kita lihat. Ya ghulam inni u'allimuka, wahai seorang anak, sesungguhnya aku ajarkan kepadamu. Lihat, diajarkan. Ya dulu ala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yu'allim al-atfal aidan, masyaallah. Menunjukkan bahwasanya Rasul itu dahulu mengajarkan anak-anaknya juga. Lihat, ngajari anak-anak kecil. Antum lewat anak kecil, salami enggak masalah, assalamualaikum. Biar dia terdidik, kalau nanti lewat itu salam juga. Jangan merasa wah anak kecil nggak salami gengsi, salah. Agama itu nggak perlu yang seperti itu. Yang perlu itu adalah amalkan dalil syar'i, bukan gengsi atau yang semisalnya. Ajarkan assalamualaikum, nanti dia terbiasa nanti. Kita lihat barakallahu fiikum, kata beliau, wa fi anna ahlal fadl la ya'nifun min ta'limil atfal wa tarbiyatil atfal. Ini penting ini ya. Kadang ada yang model seperti ini. Modelnya harus orang besar tok, anak kecil enggak mau. Salah juga. Anak kecil kadang-kala diikutkan seperti ini, kajian umum, biar nanti mereka dengar juga. Adalah kajian khusus yang orang dewasa ada. Ya mungkin levelnya belum sampai situ, itu orang besar ya kan. Tapi kajian umum berbarengan seperti ini enggak masalah. Agar mereka paham, terbiasa dan tahu. Lihat ini. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya orang yang punya keutamaan tidak mengecualikan dari mengajarkan anak-anak kecil
dan mendidik anak-anak kecil. Jadi enggak harus orang besar semuanya, anak kecil pun diajari juga itu loh. Cuman sesuai dengan kadarnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Inni u'allimuka kalimatin yasirah, masyaallah. Aku ajarkan kepadamu kalimat yang sangat simple, pendek, sedikit. Apa itu kita lihat? Hadza fihi annal muallim la yusqil 'alal muta'allim. Benar. Kata beliau, di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya seorang guru itu jangan memberatkan muridnya. Ajarkan sesuai dengan levelnya, pahamkan. Jangan ngajarkan ilmu dibaca panjang, baca terus kayak kereta api, berhentian stasiun pusat. Paham ya? Enggak diajarkan, dipahamkan, kemudian orang enggak paham. Jangan, pastikan paham apa yang disampaikan oleh gurunya. Paham ya? Pelan-pelan, santai, tenang, dipahamkan. Yang belum paham dikasih paham, seperti itu. Jangan dibaca panjang lebar seret, berhenti stasiun akhir. Maksudnya apa? Enggak dijelaskan oleh syekh, enggak paham. Jangan, kasih paham. Kita lihat ini. Seorang guru hendaknya tidak memberatkan santrinya atau muridnya. Dan santri atau muridnya, kalau ada masalah jangan diam 1000 bahasa, tanyakan. Itu kadang permasalahannya itu sungkan, segan, akhirnya menyimpan permasalahan, disimpan di dalam, enggak disampaikan. Itu bahaya. Paham ya? Antum melihat barang sesuatu yang dipendam, itu ujung-ujungnya numpuk kan bisa meledak itu loh. Ibaratnya seperti itu. Makanya disampaikan, mana yang enggak paham tanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Kalau ustadznya enggak tahu, dia akan arahkan kepada para ulama, para masyayikh, ya kan? Atau para asatidzah yang lain lebih tahu. Kan itu. Tapi kalau diam 1000 bahasa, nyimpan permasalahan, itu salah. Paham ya? Antum lihat perempuan sahabiah waktu itu, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, bertanya tentang mandi janabah. Perempuan loh, enggak sembarangan. Perempuan kan biasanya apa perempuan itu? Pemalu enggak? Pemalu kan? Tapi karena ilmu, beliau bertanya langsung, tidak ada istilahnya wah malu ini. Karena ilmu. Paham ya? Naam. Innallaha la yastahimil haq. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Akhirnya bertanyalah Ummu Sulaim tadi, fahal 'ala mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Apakah perempuan itu wahai Rasulullah? Apakah perempuan itu juga mandi janabah kalau mimpi basah? Ini kan pertanyaan yang kadang orang malu kan nanya. Tapi perempuan benar. Tapi karena ilmu beliau enggak malu. Kata Rasulullah SAW, "Na'am idza hiya ra'atil ma." Iya, kalau dia melihat air. Menunjukkan bahwasanya syahid di sini, kalau dalam masalah ilmu itu enggak paham tanyakan. Janganlah paham diam aja. Tanyakan. Paham ya, na'am? Catat, tanyakan di momen-momen tertentu yang memungkinkan untuk apa? Mendapatkan jawaban. Bal yu'tihi syai'an fa syai'an sahih. Bahkan seorang guru memberikannya kepadanya sedikit demi sedikit. Kalau dia ngajar ilmu nahwu ya pertama kali paling-paling kalau belum paham jurumiyah, kasihlah jurumiyah, kasihlah durus lughah. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 baru masuk jurumiyah. Jangan diajarkan pertama kali langsung Alfiyah Malik. Udah. Paham ya? Tapi diurutkan. Lihat ini. Kalimatin li ajli an yahfadhaha. Tujuannya kenapa beberapa kata itu? Dalam rangka untuk agar dia itu menghafalnya. Wa tarassakh fi dhihni, dan tertancap di benak pikirannya. Dikit-dikit akan tertancap nanti. Ya tarassakh, tertancap di benak pikirannya. Seperti satu hadis, hafalkan. Kan pendek. Besok lagi satu hadis lagi. Jangan langsung buahnya kemudian kesulitan. Faham ya? Na'am. Kecuali kalau posisinya sudah pernah menghafal lain lagi. Fal muallim la ya'ti bil umur wa ta'limat duf'atan wahdah, ya kan? Maka seorang guru itu hendaknya tidak mendatangkan perkara-perkara dan ajaran-ajaran satu kaligus, itu jangan. Antum ingat perkataan Imam Abdul Khattab Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, Abdul Khattab Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, beliau mengatakan semakna, man akhadhal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Man akhadhal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa ngambil ilmu langsung buahnya, nanti hilang semua juga gitu loh. Paham ya? Jadi kalau ngambil ilmu itu dikit-dikit ada, diurutkan, sekarang mustalah, seusul, dikit-dikit, lama-lama menjadi bukit. Kan itu istilahnya. Memang di awal permulaan sulit itu biasa. Ibaratnya kalau dalam bahasa Indonesia itu, mungkin teman-teman udah yang sudah senior udah istilahnya yang udah lama lah paham, itu ada peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya di awal permulaan memang harus berakit-rakit dulu. Fa'il itu apa sih? Maf'ul apa sih?
Kok ada maf'ul ajli, ada juga maf'ul ma'ah. Di sini masih ada maf'ul fih lagi. Ada hal. Nah, berangkat dulu. Tapi nanti kalau udah paham, itu bersenang-senang kemudian. Paham ya? Enggak ada iskal lagi. Semua yang gundul pun dia bisa kasih harokat. Itu kalau masalah nahwu ya. Masalah semuanya pun sama. Proses orang belajar itu kadang kesulitan, nanti lama-lama Allah mudahkan. Tapi proses, paham ya? Proses. Kita lihat. Kata beliau, wa inna ma ya'ti biha syai'an fa syai'an. Dan hanya saja seorang guru hendaknya mendatangkan dengan permasalahan itu sedikit demi sedikit. Masya Allah. Kalimatun jam'u kalimah. Kalimatun di dalam bahasa Arab itu bentuk jamak dari mufradnya kalimah. Paham ya? Beberapa patah kata gitu misalnya. Nah, wa hadil kalimat arba'. Dan kata-kata, beberapa patah kata ini ada 4. Kita ambil satu, tapi ujungnya saja. Al-ula yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah telah menjagamu. Sudah kami jelaskan makna menjaga Allah. Kita lihat ihfad awamirallah wa nawahiyah. Jagalah perintah-perintah Allah dan larang-larangannya. Maknanya apa? Menjaga perintah Allah dengan cara apa? Dengan cara mengerjakannya. Ya kan? Menjaga larangan Allah dengan cara apa? Meninggalkannya. Kalau diumumkan secara global, jagalah agama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jagalah agama Allah Subhanahu wa taala, suarakan, dakwakan, sampaikan apa adanya. Enggak usah banyak rekayasa sudah. Enggak usah banyak rekayasa, drama, sandiwara, sampaikan apa adanya karena agama Islam sudah sempurna dari Zat yang Maha Kuasa. Paham ya? Nah, biar orang langsung bisa ngamalkan itu loh ya. Nah, kita lihat. Karena Allah Ta'ala sebagaimana perkataan Allah Ta'ala wal hafizuna li hududillah, dan orang-orang yang mereka menjaga batasan-batasan Allah. Maksudnya apa? Menjaga perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan dengan cara meninggalkan. Paham ya? Naam. Wa qala jalla wa ala hadza ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz, yakni hafizun li hududillah. Hafiz maksudnya adalah apa? Hafizun li hududillah. Itu orang yang menjaga batasan-batasan Allah Ta'ala. Maksud batasan bagaimana? Ada perintah, ada larangan, itu hudud namanya. Faham? Kalau perintah dikerjakan, kalau larangan ditinggalkan. Dikit lagi. Fa hifdzullah, makna hifdzullah menjaga Allah maknanya apa? Kan enggak mungkin kita menjaga Allah kan? Maknanya apa? Hifdzu dinihi wa awamirihi wa nawahi. Masyaallah. Maksudnya adalah menjaga agamanya dan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Faham? Karena nanti balasannya juga besar, balasannya juga mulia. Wal jaza, nah balasannya lihat. Annallaha yahfazuka. Bahwasanya Allah Ta'ala akan menjagamu. Apa dalilnya yang kita lewati tadi siang? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya apa? Allah Ta'ala akan menolong kalian dan akan mengokohkan pendirian kalian. Lihat. Paham ya? Naam. Ini manusia ini. Faham soalnya ya? Na'am barakallahu fi. Menjaga agama Allah, menjaga perintahnya, menjaga larangannya. Perintahnya dengan cara mengerjakan, larangan dengan cara meninggalkan. Li'anal jazaa min jinsil amal sahih. Dikarenakan balasan tergantung dengan jenis amalan. Apa kata para ulama? In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasan juga baik. Jika amalan jelek, balasan juga jelek. Man yazra apa? Yahsud. Barang siapa yang menanam dia akan manen. Man sabata nabata. Barang siapa yang kokoh dia akan apa? Tumbuh. Man jadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Paham ya? Kita lihat. Kata beliau, fa yahfazuka fi dinik, maka Allah telah menjagamu dalam agamamu. Wa yahfazuka, dan akan menjagamu fi dunyak, dan akan menjagamu di duniamu. Wa yahfazuka fi dinik, dan Allah telah menjagamu pada agamamu bi alla yahsul fi dinika khalalun aw naqsun. Dengan cara apa? Tidak akan menimpa pada agamamu kerenggangan, tidak pula kekurangan. Masya Allah, dijaga. Bal yahfadullah alaika dinak, bahkan Allah Ta'ala menjaga dirimu. Maksudnya apa? Terhadap agamamu. Fala yahsul alaika zayghun wala inhiraf, Masya Allah, wala fasad. Tidak akan menimpa dirimu, tidak akan terjadi padamu zayghun, penyelewengan, wala inhirafun, melenceng juga maknanya, wala fasad, tidak pula kerusakan. Zayghun itu penyelewengan, inhiraf itu ya melenceng, menyeleweng. Artinya hampir mirip.
wala fasad, dan juga tidak akan menimpa padanya kerusakan. Li'annallaha qad hafizaka minal fitan wa minasyurur. Masyaallah. Kita sampai titik itu ya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menjagamu dari fitnah-fitnah dan kejelekan-kejelekan. Apa doanya di antaranya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang hak itu hak dan berilah kami karunia agar bisa mengikutinya, dan tampakkanlah kepada kami yang batil itu batil dan berilah kami karunia agar bisa meninggalkannya dan menjauhinya. Doa yang satunya apa kemarin yang Rasulullah anjurkan sering-sering suruh baca itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa fi riwayah ala ta'atik. Dikit lagi apa kata beliau, wa yahfaduka aidan min fi badanika mimma takrah. Masyaallah. Dan juga Allah telah akan jaga dirimu, badanmu, lihat, pada badanmu dari perkara-perkara yang kamu tidak sukai. Min i'tida'il asrar alaik. Akan Allah Ta'ala akan menjaga dirimu dari apa? Tindakan kejahatan orang-orang jahat. I'tida' itu kejahatan kriminal, asrar orang jahat. I'tida'il hayawanat, atau Allah Ta'ala menjaga dirimu dari apa? Gangguan kejahatan hewan-hewan. Awis riba, atau binatang buas. Al-ghadal, selain itu mimma yaduruk, dari perkara yang bisa membahayakan dirimu. Fa innallaha yahfadul abda minal makarih wa minal akhtar. Maka Allah SWT akan menjaga hambanya dari perkara-perkara yang tidak dia sukai dan dari perkara-perkara yang membahayakan. Allah alam shawab yang kita ambil. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.